Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Caca. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Nah teman-teman, sekarang kalian siapkan terlebih dahulu alat tulisnya, buku tugasmu, dan buku cetakmu. Sudah? Oke. Alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat belajar teman-teman semua. Tetap semangat ya. Kompetensi dasar pada pembelajaran 1 terdiri dari muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Muatan pelajaran IPA kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Sedangkan muatan pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang teks cerita fiksi. Kegiatan pembelajaran pada pembelajaran 1 yang pertama, membaca teks cerita fiksi. Selanjutnya, melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap arah gerak benda. Kompetensi yang dikembangkan berupa sikap, percaya diri dan bekerja sama, pengetahuan, teks fiksi, gaya dan gerak, keterampilan, mengkomunikasikan dan menuliskan hasil percobaan. Muatan pelajaran yang pertama adalah Bahasa Indonesia. Mengenal cerita fiksi. Pengertian cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan yang ditulis oleh pengarang. Isi cerita fiksi merupakan hayalan yang berasal dari pengalaman pengarang atau peristiwa yang dilihatnya. Cerita fiksi juga bisa menceritakan tentang suatu tempat. Cerita fiksi sangat menarik untuk dibaca karena menyisipkan hal-hal yang biasanya tidak kita temui pada dunia nyata. Adapun ciri-ciri cerita fiksi yaitu 1. Merupakan cerita rekaan atau hayalan. 2. Menceritakan peristiwa secara runtut. 3. Memakai bahasa yang mudah dipahami. 4. Kebenaran ceritanya masih diragukan. 5. Memiliki tujuan untuk menghibur. Ayo membaca. Teman-teman, Caca akan membacakan teks cerita fiksi yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17.
Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung tersebut dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, Raja menyerahkan kalung itu. "Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya," kata Raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. "Aku tak suka kalung ini, Ayah," tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. "Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek," teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri sangat menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Muatan pelajaran yang kedua yaitu IPA. Ayo mengamati. Udin menarik ayunan. Kemudian, Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Percobaan untuk membedakan gaya dan gerak. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, perbedaan gaya dan gerak. Tujuan percobaan, mengetahui perbedaan gaya dan gerak. Alat dan bahannya, meja kayu. Langkah percobaan, yang pertama, memilih meja kayu yang ringan untuk didorong dan ditarik. Langkah yang kedua, mendorong meja, lalu mengamati apa yang terjadi pada meja tersebut. Langkah ketiga, menarik meja, lalu mengamati apa yang terjadi pada meja tersebut. Hasil percobaannya berupa hasil menunjukkan bahwa meja akan bergerak saat diberi gaya.
Saat diberikan dorongan, meja bergerak maju dari letak awal atau menjauhi tubuh Eko. Saat diberikan tarikan, meja bergerak mundur dari letak awal atau mendekati tubuh Eko. Kesimpulannya, gaya dan gerak adalah dua hal yang berbeda. Gaya dapat menyebabkan meja bergerak. Sementara, gaya yang ditimbulkan oleh gaya tersebut dapat mempengaruhi posisi meja, baik terhadap letak awal meja maupun posisi meja terhadap Eko. Menentukan perbedaan gaya dan gerak. Perbedaan yang pertama, apabila gaya dapat berupa dorongan atau tarikan terhadap suatu benda. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Perbedaan yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sedangkan gerak, perpindahan kedudukan benda tersebut dapat mendekati atau menjauhi letak awal benda atau terhadap benda lain di sekitarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai belajar pembelajaran 1. Terima kasih teman-teman semua sudah belajar bersama Caca. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya, kerjakan tugasmu segera dan kumpulkan pada gurumu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.